Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mendengarkan ceramah dari salah satu ustazah yang cukup terkenal di kalangan orang Bugis, yaitu Ustazah Hajjah Siti Romlah SAG. Langsung aja kita dengarkan ceramah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi. Maka bagi keduanya 20 pahala. Ada yang mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka bagi keduanya 30 pahala. Mau dapat 30 pahala lagi ibu? Bapak? Kalau suruh pilih 30 pahala dengan 30 juta, pilih mana? Pilih dua-duanya. Biar kita sama-sama mendapatkan pahala yang banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam wa huwa a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jamaah tasbih yang insya Allah sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai detik ini, sampai dengan tahun baru Islam, sampai tanggal 2 di bulan Muharram ini, kita sama-sama masih diberikan kesehatan oleh Allah, baik kesehatan yang bersifat jasmani maupun kesehatan yang bersifat rohani. Sebagai manusia yang tahu diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selama kita masih bisa bersyukur, selama mulut masih bisa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selama itu pula lah kita wajib untuk mengucapkan rasa syukur yang begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya berkata alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Kadar itu syukur dari hati, syukur dengan ucapan. Setiap kita mendapatkan rizki, ucapkan alhamdulillah. Anak kita lulus ujian sekolahnya, ucapkan alhamdulillah. Suami kita naik gajinya, ucapkan alhamdulillah. Suami kita kawin lagi, ucapkan. Nah, coba kita skip, dan ternyata video ini juga diselingi dengan beberapa candaan ya. Kita lanjut lagi untuk mendengarkan ceramah beliau. Ucapkan apa ibu? Apa? Innalillahi. Innalillahi itu apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan hanya ungkapan ketika seseorang meninggal. Ungkapan tersebut adalah ungkapan rasa ikhlas kita yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innalillahi, sesungguhnya kita milik Allah. Apa yang kita miliki pun milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita pun semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya berkata Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, tidak terasa 1432 sudah kita lewati. Kita memasuki tahun baru. Walaupun gemaknya, gaungnya tahun baru Islam tidak semeriah dan semangat tahun baru Masehi. Padahal jelas-jelas tahun baru Masehi itu tahun baru kepunyaan milik orang Nasrani, kepunyaan milik orang Kristen. Karena setiap umat punya tahun barunya. Umat Nasrani yaitu tahun baru Masehi 1 Januari, yang notabene kita bukan orang Islam tapi kita ikut memeriahkan dengan trompet, dengan ikut turun ke jalan, dengan berfoya-foya. Subhanallah. Orang Cina ada tahun baru Cinanya, tahun baru Imlek. Orang Yahudi ada tahun barunya.
umat Islam pun punya tahun baru, yaitu tahun baru Islam jatuh pada bulan Muharram. Tapi jelas-jelas bulan Hijriah pun maaf orang Islam banyak yang tidak hafal. Dan saya yakin yang di hadapan saya juga banyak yang belum hafal. Betul Pak? Betul Ibu? Kalau Januari, Februari hafal mati, apalagi kalau tanggal muda. Tapi kalau ketika disuruh menghafal atau menyebutkan bulan-bulan Islam yang notabene kita orang Islam, banyak yang Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab, Syawal, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, terus Muharram, Safar, Rabiul, ulang lagi itu mah. Artinya bulan yang dimulai untuk kalender Islam adalah bulan Muharram. Diambil dari mana? Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yasrib. Pada saat itu diganti namanya, ketika Rasulullah sudah di Yasrib, berkembang Islam diganti menjadi Madinatul Munawwarah, Madinatul Nabawi, lalu diganti jadi jadi kota Madinah. Di Madinah ada Masjid Nabawi. Sebelum bikin kalender Islam yang tadi Hijriah diambil dari Rasulullah hijrah, itu dimulai pada saat siapa? Pada saatnya Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menerima surat dari gubernur yang bernama Abu Musa al-As'ari, dia menjawab surat Khalifatul Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab yang tidak tertanggal. Umar bin Khattab merasa tersentuh. Oh iya, ternyata umat Islam tidak punya kalender patokannya. Lalu berpikirlah Umar bin Khattab, lalu dia bermusyawarah, bagaimana kalau kita punya kalender sendiri umat Islam. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita mulai dari Rasulullah diangkat menjadi wahyu, diangkat menjadi Rasul. Lalu kata masyarakat saat itu, di situ Islam belum ada apa-apa. Lalu ada yang mengusulkan bagaimana dimulai dari ketika Rasulullah ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Kata sahabat, pada saat itu pun belum apa-apa Islam. Lalu sepakat pada saat itu, bagaimana kalau dimulai dari dari Rasulullah hijrah dari Mekah ke kota Yasrib. Nah, ambil dari ketika Rasulullah hijrah dimulailah kalender Islam. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hendaklah memasuki tahun baru Islam kita hijrah. Dalam artian bukan hijrah secara jasmani, tapi hijrah secara rohani. Kalau dulu hijrah Rasulullah dari Mekah yang tidak ada kemajuan, dia menyiarkan agama Islam yang penuh dengan kebatilan, yang penuh dengan kekufuran. Selama 13 tahun beliau menyebarkan Islam, belum mendapatkan apa-apa. Lalu dia hijrah ke Madinah. Subhanallah, dalam 10 tahun kemudian di Madinah Rasulullah Islam sudah menyebar kemana-mana, sampai ke seluruh penjuru dunia, sampai ke Indonesia, sampai ke sampai di Kalosi. Subhanallah. Maka dari itu, menyambut tahun baru Islam ini, mari kita bertekad dalam hati kita, kita buat dalam hati kita, kita bingkai kepribadian kita, kepribadian Muslim yang sesungguhnya. Sebagaimana ulama besar dari Mesir yang bernama Abu Hasan al-Banna mengatakan bahwa kepribadian Muslim bisa dilihat dari 10 macam kategori, 10 macam aspek. Salah satunya yang pertama adalah salimatul akidah, selamatnya akidah kita, selamatnya keyakinan kita. Karena walaupun kita umat Islam, ternyata masih banyak praktek-praktek di dalam pelaksanaan ibadah kita yang bersentuhan dengan hal-hal kemusyrikan.
Contoh kecil saja. Maaf, seorang pedagang ingin dagangannya laris. Maaf. Dia berdatang ke orang pinter, lalu kata orang pinter, ini tulisan ayat kursi, taruh di saku celana tak, di kantong, lalu kantong di dompet, dibawa kemana saja engkau pergi, itu ayat kursi yang sudah saya catat, taruh di dompet. Dompetnya laki-laki taruh di mana? Maaf, di bori. Subhanallah, di bori. Ketika dia dudukkan itu ayat kursi yang jelas-jelas ayat-ayat suci Al-Quran, dia taruh di belakang, tiada penghormatan sama sekali. Padahal kalau kita rezeki mau kita lancar, subhanallah, banyak jalan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Contohnya sholat duha, ke toko, atau ketika kita buka toko, tunggu pedagang datang, tunggu pembeli datang, kita sholat duha minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Yang belum dapat jodoh, rajin sholat duha. Ada yang belum dapat jodoh? Mau jodohnya yang besar, yang sedang-sedang saja, cukup miki 4 rakaat. Mau yang lebih cantik, tambah miki 8 rakaat. Mau yang cantik banget, 12 rakaat. Tergantung. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Karena di dalam salat duha, Allahumma inna duha duhauka wal baha-bahauka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis samai fa anzilhu. Ya Allah, kalau rizki kami sekiranya masih ada di atas langit, masih tasakkai, fa anzilhu, ya Allah tolong turunkan. Wa in kana fil ardi fa ahrijhu, kalau masih di perut bumi tolong keluarkan. Wa in kana mu'assiran fa yassirhu, kalau masih susah tolong mudahkan. Wa in kana qulilan fa kassirhu, kalau cedek mau apa? Kalau masih cedek mau apa ki? Lalu apa? Pamegai. Wa in kana harama fatahhirhu, kalau ada yang tidak suci, ada yang tidak halal, tolong sucikan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau masih mabela mau apa kah? Apa? Mecawiki. Ya betul. Mecawiki ya Allah, tolong dekatkan ya Allah. Doa ditanggung, dan ini Rasul yang menanggung. Bahkan di dalam ada satu riwayat bahwa pintu surga itu ada 8. Salah satu pintunya adalah babud duha, pintu duha. Subhanallah. Maka dari itu, tahun baru ini kita tekad rajin salat duha. Insya Allah apa yang kita inginkan, rizki kita punya keturunan, rizki kita jabatan, rizki kita harta, rizki kita punya pendamping, insya Allah tahun ini akan didapati kita semua oleh akan dikabulkan oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Kita punya inginan untuk pergi ke tanah suci, insya Allah dikabulkan oleh Allah, baik berangkat haji maupun umrah. Mau ibu berangkat ke tanah suci? Bapak mau? Kalau kita mau ingin cepat-cepat pergi ke tanah suci, yang pertama setiap hari baca surat Yasin. Setiap hari, jangan malam Jumat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim sampai habis. Kalau mau cepat lagi tambah surat Ar-Rahman. Ar-Rahman alamal Quran ala kulli insan alamahul bayan asy-syams wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Mau cepat lagi tambah surat Al-Waqiah. Iza waqa'atil waqi'ah laysa liwaq'atiha kasibah hafidatur rafi'i darajjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Mau cepat lagi tambah surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul, sampai habis. Mau cepat lagi persiapkan surat tanah.
Tapi jelas itu yang 4 surat, Yasin, Rahman, Waqiah, Al-Muluk, jangan kita tinggalkan tiap hari. Insya Allah Yasin terbebas dari apa? Sakaratul maut yang menyakitkan, bebas dari siksa kubur. Ar-Rahman menjadikan kita manusia yang bersyukur. Waqiah akan dilapangkan rizkinya oleh Allah, bebaskan dari siksa kubur. Al-Muluk juga seperti itu, akan apa? Akan selalu dihindarkan dari mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Dan ketika kita sudah bertekad dalam hati kita untuk apa? Untuk menjadi orang yang lebih baik. Karena hijrah sesungguhnya itu ada 2. Rasulullah bersabda, al-hijratu haslatani, hijrah itu ada 2. Ihdahuma ayyuhjaru sayyiat, yaitu hijrah dari apa? Dari segala keburukan-keburukan yang selama ini kita lakukan, hijrah. Wal ukhra ayyuhajiru fi ilallahi wa rasulihi, hijrah yang kedua adalah kita pindah, kita hijrah kepada apa? Jalan Allah dan Rasulnya. Insya Allah ketika kita hijrah di jalan Allah, maka kita akan dilapangkan rizkinya oleh Allah, dan kita apa? Bumi ini luas untuk apa? Kita ambil manfaatnya. Lalu kalau sudah itu istiqomah, ini yang susah. Mudah-mudahan Bapak Ibu anggota safari, jamaah safari tasbih di Kabupaten Sidrap ini mudah-mudahan diberikan rasa istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu konsisten terhadap kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan. Karena apa? Janji Allah di dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, sesungguhnya Tuhan kita adalah Allah. Kita sudah yakin Tuhan kita adalah Allah dengan segala konsekuensi keimanan kita. Sumastaqamu, lalu kita istiqomah di jalan Allah. Kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang sudah disediakan oleh Allah dan Rasulnya. Konsisten terhadap segala kebaikan amal soleh yang kita lakukan. Lalu apa keuntungan yang akan didapat? Tatanazzalu alaihimul malaikah, lalu malaikat turun kepada orang tersebut, dan malaikat berkata kepada orang-orang yang istiqomah, alla tahafu, janganlah engkau takut hidup di dunia ini. Karena memang manusia itu wajar kalau punya rasa takut. Apa bahasa Bugisnya takut? Mitau. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, sungguh tongang aku akan menguji kalian dengan sedikit rasa minasyai'in minal khawf, rasa takut, mitau, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan harta, takut kehilangan suami. Bu, takut nggak kehilangan suami? Takut? Takut kehilangan istri? Pak, takut kehilangan istri? Kok enggak? Bapak aja. Ya Allah, kalau ibu takut kehilangan bapak, tapi bapak nggak takut kehilangan ibu. Ya Allah, ya Robi ya Karim, namanya tidak balance. Ya Allah, wajar kalau kita takut minal khawfi wal ju', rasa kekurangan, rasa lapar, seakan-akan kita tidak merasa puas. Punya mobil 1 mau tambah 2, punya motor 1 mau tambah 2, punya rumah 1 mau tambah 2, punya istri 1 mau tambah 3 lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa naqsin, dan rasa kekurangan, minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa dengan meninggalnya salah satu anggota keluarga, wasamarat, dan kekurangan apa? Buah-buahan panen kita kurang lancar, panen kita kurang bagus. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
Siapa orang-orang yang sabar? Kembali lagi, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi apa? Orang-orang yang istiqomah, alla tahafu wa la tahzanu, kata malaikat. Jangan engkau takut, jangan engkau sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata malaikat, aku berikan kabar gembira kepada kalian semua. Apa? Surga yang disiapkan untuk kalian semua orang-orang yang istiqomah. Bu, mau masuk surga, Bu? Mau? Sudah punya tiketnya? Nah, sudah ada. Beli di mana? Ini salah satu tiket kita. Maka dari itu subhanallah. Lalu apa lagi? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Malaikat bilang, kamilah sebagai pendamping kalian, kamilah sebagai penolong kalian, kami akan bersama-sama kalian kepada orang-orang yang istiqomah. Dalam apa? Mengarungi kehidupan dunia ini. Kalau kita sudah didampingi malaikat, apa sih? Ya Allah, pastilah enak, pastilah bahagia. Walaupun maaf mungkin kita makannya hanya mandre bale rako. Subhanallah. Kalau malaikat sudah bersama kita, apa? Rasa syukur yang ada. Maaf, orang yang makan daging belum tentu dia bahagia. Karena rizki yang kita miliki pun sesungguhnya bukan milik kita. Kata Rasulullah, rizki kita itu ada 3. Apa-apa yang sudah kita makan, maaf, lalu jadi kotoran. Apa-apa yang sudah kita pakai lalu usang. Dan yang ketiga, apa-apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, itu jadi bekal kita, jadi tabungan kita. Yang kita tabung di deposit belum tentu jadi rizki kita. Kalau besok mati, karena kan kita tahu, nggak ada yang tahu kapan kita mati. Matoa mati, malolo mati toh. Bupati mati, rakyat mati toh. Dokter mati, pasien mati toh. Jamaah mati, ustazah belakangan. Ini malaikat. Fil akhirah wa fil akhirah, dan kehidupan akhirat juga. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Kita akan disediakan surga. Di dalam surga apa yang kita kehendaki, insya Allah akan diberikan oleh Allah. Apa yang kita mohonkan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Nuzulan min ghafurir rahim, itu sebagai penghormatan dari Allah yang maha pengasih. Kalau kita sudah dihormati oleh Allah, subhanallah, itulah kebahagiaan yang hakiki, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Untuk itu, mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini, di tahun baru Islam ini, ibadah kita semakin oke, amal soleh kita semakin banyak, zakat kita semakin mantap. Karena kata Rasulullah, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang tahun ini, hari ini lebih makanjai, lebih bagus daripada kemarin, fahuwa rabih, maka dia menjadi orang-orang yang beruntung. Faman kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari ini pada-padamu degagami perbedaannya, degagami peningkatannya. Kemarin masih makutung ki musung pajang, sekarang juga makutung. Kemarin masih seke seke ki, sekarang juga seke toh. Kemarin masih suka ngomongin orang, suka hina orang, tidak dijaga mulutnya, sekarang pada mau fahuwa maghbun, maka dia menjadi orang yang yang tertipu, orang yang buntung, orang yang rugi. Wa in kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini
tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin. Kemarin rajin kita hadiri tasbih, kemarin rajin kita sholat berjamaah, kemarin rajin kita sedekah, kemarin rajin kita beramal. Tapi tahun ini ya Allah, karena kesibukan, karena karir, karena aktivitas, karena kerja, sudah tidak pernah hadiri lagi tasbih, sudah tidak pernah lagi sholat berjamaah. Semakin seke, semakin malas, maka fahuwa mal'un, dialah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Sekali lagi, mudah-mudahan kita tahun ke depan kita bikin rencana, kita bikin planning. Yuk introspeksi, muhasabah di dalam diri kita. Oh Allah, tahun kemarin apa sih yang sudah saya lakukan? Oh, ternyata masih banyak kesalahan-kesalahan yang masih saya lakukan. Mulai tahun ini kita buat rencana. Oke, kita hijrah. Kemarin masih sering kita berbuat kejahatan, sekarang tidak ada lagi. Sehingga apa? Tahun depan insya Allah lebih baik dari tahun yang sudah kita lewati. Amin, amin ya robbal alamin. Dan tetap kita istiqomah, karena istiqomah subhanallah. Kemarin saya beberapa bulan yang lalu ketemu guru saya waktu di pesantren. 12 tahun saya tidak ketemu ketika ada kongres NU ya di Makassar beberapa bulan yang lalu. Saya ketemu di situ, kebetulan beliau adalah ketua NU wilayah Jawa Tengah. Subhanallah, beliau memberikan pelajaran dan wasiat kepada saya, cukup 2 saja. Nah, kamu cukup istiqomah dan ikhlas menjalani kehidupan ini. Dan beliau apa? Membaca ayat yang tadi saya baca, surat Fussilat ayat 31 sampai 30 sampai 32. Tapi subhanallah, sebelum saya menjalankan pesan beliau dengan semaksimal mungkin, tahun kemarin ketika beliau menjalankan ibadah haji, selesai menunaikan ibadah haji, beliau meninggal dunia di Madinah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk membaca suratul Fatihah untuk Syekh Al-Hajj Masruri Abdul Mugni, guru saya ketika saya pesantren di daerah Jawa Tengah. Mudah-mudahan beliau, dan pasti saya yakin beliau ditempatkan di tempat yang begitu mulia oleh Allah. Ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi Syekh Al-Hajj Masruri Abdul Mugni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum kita tutup, seperti biasa saya sekarang kalau menutup ceramah, mari kita sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan zikir ini akan menenteramkan jiwa kita. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Berzikirlah kepada Allah. Insya Allah hati kita yang resah gelisah, hati kita yang tidak menentu, hati kita yang sedang kacau balau karena belum dapat jodoh, hati kita mungkin yang menunggu-nunggu karena belum dapat keturunan, hati kita yang sedang menunggu-nunggu karena belum dapat pekerjaan. Mudah-mudahan ditenteramkan oleh Allah dengan sama-sama sering kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berzikir, kita tutup pengajian ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Tawwab, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita sering berzikir sehingga insya Allah hati dan jiwa kita akan tenang. Saya lupa, nanti pada tanggal 10 Muharram kita disunahkan untuk puasa. Shaumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Puasa pada tanggal 10 Muharram atau kita kenal dengan Asyura, insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu. Dan Rasulullah bersabda, tidak ada puasa yang lebih hebat dan lebih mulia setelah Ramadan selain puasa Asyura. Dan tidak ada salat yang paling hebat, yang paling mulia setelah salat wajib, yaitu salat malam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Kalau tanggal 10 Muharram biasa kalau di Pinrang orang pergi ke pasar, di sini begitu enggak? Oh iya, beli centong baru, sindruk baru, ember baru, panci baru, payung baru, suami baru. Itu bukan sunnah, tapi itu memang tradisi adat. Tapi yang sunnah kita puasa di tanggal 10 Muharram atau Asyura, dan Rasulullah pun menganjurkan, karena surah itu adalah malapaknya atau lebarannya anak-anak yatim, maka disunahkan kita memberikan sedekah, memberikan hadiah kepada anak yatim, dan sunnahnya kita usap kepala anak yatim tersebut. Tapi aja lalu karena suami kita anak yatim, kita kasih suamita, diusap-usap kepala suamita. Kebetulan suaminya kepalanya botak.
Jadi sih memang itu sunnahnya. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam lemari. Kalau ada kata-kata hamba yang salah, jangan simpan di dalam hati. Maaf kalau ada yang tersinggung atau ada yang tersentuh atau ada yang mungkin tersakiti tanpa saya sengaja. Tidak bermaksud saya menyinggung perasaan Bapak Ibu, tapi kalau ada kebenaran dalam penyampaian saya, sekali lagi semata-mata itu milik Allah. Allah Maha benar. Mudah-mudahan jiwa kita tahun ini, tahun baru ini akan selalu diterangi oleh cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video ceramah Ustazah Hajjah Siti Romlah. Yang suka dengan video-video ceramah beliau, next kita nonton lagi ceramahnya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.